Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah alladzi jama'ana fi hadzal majma'. Alhamdulillah الذي جمعنا في هذه المناسبة. الحمد لله الذي جعلنا خير أمة أخرجت للناس. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن سيدنا محمد عبده ورسوله. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تكون لك رضاء ولحقه أداء. أما بعد. Hadratal mukarramin wal muhtaramin, para alim ulama, para asatid yang tidak bisa saya sebutkan, tapi mudah-mudahan Allah selalu berikan kepada para alim ulama kita, tokoh masyarakat, panjang umur, sehat walafiat, barokah hidup dunia dan akhirat. Amin. Allahumma. Dan yang saya muliakan khususnya sahibul hajah, Bapak Rojikin sekeluarga, yang alhamdulillah pada malam hari ini mengumpulkan kita semua untuk bersama-sama bersolawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallu ala Nabi Muhammad. Mudah-mudahan pembacaan maulid Ad-Diyaul Lami' yang bersama-sama kita baca mudah-mudahan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Sehingga Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam tersenyum, Nabi Muhammad bangga, Nabi Muhammad senang, Nabi Muhammad sangat amat cinta kepada kita. Amin. Allahumma ya Rabbal. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita berkumpul di sini tentunya karena ada undangan. Betul? Betul? Acaranya apa undangannya ini? Kumpul ngobrol apa makan snack? Tasyakur walimatul arus. Jadi walimah pernikahan antara Mas Nur Rahim bin Haji Rojikin dan Mbak Siti Nurjannah binti Bapak Ono. Mudah-mudahan ini nikahnya besok, ya. Akad nikahnya besok, mudah-mudahan lancar. Amin. Dan mudah-mudahan Allah jadikan kedua pasangan ini kehidupan yang sakinah, mawaddah, warahmah. Mudah-mudahan Allahumma. Dan insya Allah diberikan keturunan yang banyak banget. Yang banyak apa yang sedikit? Pengen punya anak berapa, Mbak? Punya anak yang banyak, soleh solehah. Amin. Allahumma. Dan mudah-mudahan nih mbak-mbak yang belum nikah, insya Allah cepat nikah, dapat suami yang soleh. Ini mas-mas sudah nikah belum? Nih barangkali ada yang mau nih. Iya. Insya Allah laki-laki yang belum nikah, pengen cepet nikah, mudah-mudahan deket jodohnya dan mudah-mudahan istrinya solehah. Amin. Allahumma ya Rabbal
Ini ngomong-ngomong pernikahan sedikit. Ada seorang sahabat, cerita nggak apa-apa ya Bu? Ada seorang sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, anaknya ini dari masa kecil sampai tumbuh dewasa nggak ada perempuan yang deket sama ini sahabat. Nggak dilirik sama sekali ini sama perempuan ini sahabat satu ini. Kalau ada perempuan lagi kumpul, sahabat ini namanya Julaibib. Siapa? Namanya Julaibib. Kalau ada perempuan lagi nongkrong, lagi duduk, Julaibib lewat, masuk ini perempuan-perempuan. Gak mau, bahkan dilihat pun gak mau. Apalagi dilirik, apalagi dideket, apalagi dinikah. Wah, kasihan gak ini sahabat? Dari kecil sampai besar, sampai umurnya lebih dari 40 tahun belum nikah, belum kawin. Karena namanya aja Julaibib. Julaibib itu artinya anak yang pendek, hitam. Anaknya pendek, kalau orang Indonesia ngomongnya kerdil. Iya. Nah ini sahabat Julaibib radhiyallahu an ini orangnya kecil, pendek, hitam. Matanya agak apa ini namanya? Akhirnya apa? Suatu saat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melihat ini sahabat Julaibib. Sahabat Julaibib nggak punya orang tua, nggak tahu dari kecil orang tuanya siapa, di mana, nggak tahu. Hidupnya sendiri, tidurnya di emperan Masjid Nabawi di Madinah. Jadi setiap tidur di emperan masjid ini. Suatu saat Rasulullah mau masuk ke masjid, ada sahabat Julaibib. Ditanya sama Rasulullah, "Ya Julaibib, apakah kau tidak mau menikah?" Apa jawab sahabat Julaibib? "Ya Rasulullah, demi Allah, setiap pagi, siang, bahkan sampai malam, aku selalu meminta kepada Allah supaya Allah kirimkan seorang perempuan yang mau menikahiku ya Rasul. Ya Allah." Ini setiap pagi, siang, malam berdoa meminta kepada Allah supaya Allah berikan istri yang solehah. Ini yang mas-mas doanya kayak gitu enggak? Doanya yang soleha apa yang cantik? Ini mbak-mbak mintanya yang ganteng-ganteng apa yang soleh? Yang bener. Soleh, matanya juling, mau nggak? Ganteng, soleh, amin. Yang laki-laki istrinya soleha dan cantik, Allahumma. Ini sahabat Julaibib minta terus, ya Allah, terus meminta. Ditanya sama Rasulullah, "Pengen ya Rasulullah, siapa yang nggak mau nikah?" Kata Rasulullah, "Ya sudah nikah, cepat nikah," kata Rasulullah. Apa jawaban sahabat Julaibib? "Ya Rasulullah, setiap kali aku mendekat seorang perempuan itu 1 tahun 2 tahun gak pernah kelihatan di hadapanku ya Rasulullah." Jadi kalau sudah melihat sahabat Julaibib 1 tahun 2 tahun kabur. 2 hari ketemu lagi sama Rasulullah, ditanya, "Apakah kau gak mau nikah ya sahabat Julaibib?" Apa jawaban sahabat Julaibib? "Ya Rasulullah, saya pengen kawin, saya pengen nikah, belum ada perempuan yang mau ya Rasulullah."
Apa jawaban sang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Sallu ala Nabi Muhammad. Rasulullah mengatakan, ya Julaibib, apakah kau pengen nikah dengan perempuan yang cantik? Apa jawaban sahabat Julaibib? Ya Rasulullah, kecantikan itu nomor 2. Yang penting solihah, mencintaimu dan mengabdi kepada Allah dan mau taat kepada suami. Ini yang aku cari ya Rasulullah. Apa jawaban Nabi Muhammad? Julaibib, saya pernah melihat ada seorang perempuan yang cantik, namanya Zulfa. Namanya siapa? Jadi di Madinah ada seorang perempuan cantik. Apa? Bahkan di kampung itu Zulfa adalah perempuan yang tercantik, Bu. Ini perempuan yang tercantik. Dan orang tuanya adalah orang tua yang terkaya. Udah orang tuanya paling kaya, anaknya paling cantik. Apa kata Rasulullah? Mau enggak Julaibib kamu nikah sama itu? Julaibib pingsan. Ditawarin sama Rasulullah supaya nikah dengan Zulfa, langsung pingsan ini Julaibib. Dibayangkan coba, perempuan didekatin Julaibib lari. Gimana ini perempuan yang cantik ini? Akhirnya ketika Julaibib bangun, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sudah mempersiapkan sepucuk surat untuk orang tuanya Zulfa. Jadi ini surat lamaran. Surat apa? Lamaran. Begitu Julaibib bangun, Rasulullah mengatakan, ya Julaibib, tolong sampaikan ini surat kepada Abdullah. Jadi ayahnya Zulfa namanya Abdullah. Sampaikan ini surat kepada ayahnya Zulfa, seorang saudagar yang kaya raya, terpandang, terhormat. Apa isi surat ini ya Rasulullah? Kata Zulfa, yang penting kamu sampaikan saja kepada Abdullah. Disampaikan ini surat. Ketok pintu, Assalamualaikum. Ini si Julaibib nggak tahu bahwa isi surat tersebut adalah surat lamaran dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk Zulfa supaya nikah sama Julaibib. Jadi dilamarin sama Rasulullah. Nggak tahu ini Zulfa. Dilamar sama Julaibib nggak tahu. Surat datang. Ya Abdullah, saya disuruh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk mengantarkan surat ini. Jadi ketika petok pintu aja salam, ketika itu dibuka pintunya, ini Abdullah melihat nggak ada orang. Begitu buka pintu dilihat nggak ada orang, ternyata di bawah karena pendek. Jadi nggak kelihatan. Pas buka pintu nggak ada orang, pas ngeliat ke bawah baru lihat Julaibib ini pendek orangnya. Ada apa kok kesini? Suruh Nabi nganterin surat. Dibaca itu surat. Abdullah ketika baca surat dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, itu kedua kakinya gemeter. Dari takjubnya, dari syoknya, dari kagetnya, saking gak percayanya, anaknya mau nikah sama Julaibib. Gak dikasih tahu ini Julaibib. Ya Julaibib, sampaikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallu ala Nabi Muhammad. Aku belum bisa memutuskan apa yang diminta oleh Rasulullah,
kata Abdullah. Julaibib bertanya, apa itu isi surat tersebut? Tahukah engkau wahai Julaibib bahwa Nabi Muhammad SAW melamar putriku untuk dirimu? Untuk siapa? Julaibib. Julaibib dengar dilamarin sama Nabi, pingsan lagi itu di depan pintu rumah. Pingsan. Ayahnya gemeter, masuk ke dalam sambil bingung ini. Sambil bingung. Julaibib masih pingsan di depan pintu ini. Ayahnya masuk, ayahnya Zulfa ini ngomong sama istrinya, wahai istriku, masa anak kita yang cantik, anak kita yang begitu luar biasa, pendidikannya tinggi, cerdas, sama Rasulullah suruh nikah sama Julaibib. Sang istrinya kaget lagi, gemeter, menolak ini istrinya. Demi Allah, jangankan anakku, aku gak rela kalau putriku nikah sama Julaibib, walaupun Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang meminta. Istrinya, ibunya Zulfa. Begitu ini Abdullah sama istrinya mau ke pintu, ngomong ke Julaibib supaya ditolak. Jadi mau ngasih tahu ditolak gitu. Anaknya Zulfa keluar dari kamar, buka pintu, keluar dari kamar. Ada apa wahai ayah? Ada apa wahai ibu? Aku melihat kalian begitu cemas, wajah kalian pucat, wajah kalian seakan-akan ada sesuatu yang mengguncang. Ada apa? Apa jawaban ayah dan ibundanya? Wahai Zulfa, aku nggak tahu apa yang harus aku jawab kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah melamarmu. Apa kedengaran Zulfa? Alhamdulillah aku dilamar oleh Rasulullah. Sallu ala Nabi Muhammad. Kata ibunya, Rasulullah melamar dirimu bukan untuk Nabi Muhammad, bukan untuk dirinya sendiri, melainkan untuk sahabatnya yang namanya Julaibib. Anaknya gak pingsan, gak. Tersenyum ini Zulfa. Bahagia ini Zulfa. Demi Allah wahai ayah, demi Allah wahai ibu, jangankan Julaibib, seandainya ada laki-laki datang ke sini lebih buruk dari Julaibib, tapi datang ke sini atas perintah Nabi Muhammad, saksikan wahai ayah dan ibuku, demi cintaku dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, aku terima Julaibib untuk menjadi suamiku dunia akhirat. Sallu ala Nabi Muhammad. Ditri Zulfan terima, Julaibib udah sembuh ini dari pingsannya. Dengar ini Julaibib dilamarin Rasulullah, diterima oleh Zulfa. Wahai Julaibib, sampaikan kepada Nabi Muhammad, demi Allah aku menerima apa keputusan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Julaibib pulang ke Madinah ini, pulang ke masjid lagi, ini seakan-akan di awang-awang ini jalannya nih. Saking senengnya, saking bahagianya, pulang ke menghadap Nabi Muhammad, menyampaikan kabar, ya Rasulullah, lamaranmu diterima oleh Zulfa. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, alhamdulillah. Terus kamu sudah punya uang buat belanja persiapan pernikahan Julaibib? Apa jawab Julaibib? Ya Rasulullah, sandal saja saya nggak punya.
Sandal gak punya, apalagi mau buat beli gaun pernikahan. Ada nggak di sini yang mau nikah sama laki-laki seperti ini? Wah, mudah-mudahan dapat suami yang kaya-kaya semua. Amin. Ini hanya kisah, ini kisah-kisah nyata. Inilah perbedaan kita dengan para sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Julaibib sandal aja nggak punya. Jadi berjalan setiap hari tanpa sandal. Itu sampai kakinya itu pecah-pecah. Telapak kakinya itu udah kayak peta. Ya. Kayak apa? Pecah-pecah gitu, garis-garis, rusak. Begitu sampai ke Nabi ditanya, udah punya persiapan belum? Belum ya Rasulullah. Ya sudah, kalau begitu datang kau temui sahabat Abu Bakar As-Siddiq, temui sahabat Umar, temui sahabat Utsman, sampaikan salamku dan sampaikan hajatmu. Datang ke sahabat-sahabat Nabi ini, dapat bekal, persiapan, langsung ke pasar, beli sandal, beli baju, beli apa lagi? Kalau di sini beli kerudung, ya, beli apa itu namanya? Ada perlengkapan dapur rumah tangga, ya, beli ranjang, lemari, betul? Persiapan banyak ini. Julaibib pulang dari masjid bawa satu kereta khimar, keledai. Jadi kayak kereta itu kencana. Dibawa itu barang-barang. Begitu belum sampai ke Masjid Nabawi, belum menghadap Nabi, di tengah-tengah perjalanan melihat rombongan para sahabat sedang berkumpul seakan-akan sedang bermusyawarah. Sahabat Julaibib mengatakan, "Ada apa wahai para sahabat? Kalian semua berkumpul di sini dengan begitu semangat, dengan wajah yang begitu tegang. Ada apa?" Apa para sahabat jawab? "Wahai Julaibib, apakah engkau tidak tahu bahwa hari ini Nabi Muhammad mengumumkan bahwa saat ini kita semua suruh berangkat untuk berperang melawan orang kafir Quraisy. Jadi ini para sahabat kumpul mau berangkat Sahabat Julaibib berpikir, lah nanti saya nikahnya sendirian. Ini mau pada berangkat perang. Apa keputusan sahabat Julaibib? Menghadap kepada Nabi Muhammad, "Ya Rasulullah, untuk saat ini saya belum siap nikah. Saat ini juga ini barang-barang yang baru saya beli ya Rasulullah, akan saya jual kembali dan dananya, uangnya akan saya sumbangkan untuk bekal para sahabat pergi berperang." Sallu ala Nabi Muhammad. Ini sahabat luar biasa. Ada nggak kira-kira di sini? Nggak jadi kawin, perang ikutnya. Ini sahabat Julaibib nggak jadi kawin. Barang-barang yang baru dibeli dijual. Ikut berangkat perang. Dilarang sama Rasulullah, "Ya Julaibib, kau jangan ikut karena besok kamu mau nikah." Apa jawaban Julaibib? "Demi Allah ya Rasulullah, seandainya hari ini saya menikah ataupun besok saya menikah tanpa melihat wajahmu di pernikahanku, demi Allah lebih baik saya enggak menikah di dalam seumur hidupku." Jadi pengennya nikah dihadiri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya alhamdulillah ini walimah pada malam hari ini dibacakan maulid, ya. Karena dalam sebuah hadis yang sahih
ketika maulid Nabi Muhammad dibacakan, khususnya ketika mahalul qiyam, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam hadir. Allahumma, bahkan dalam keterangan-keterangan yang lain khusus untuk maulid diba. Tahu nggak maulid diba? Ada maulid namanya Maulid Ad-Dibai, dikarang oleh Al-Imam Abdurrahman Ad-Dibai. Dalam satu keterangan ini betul-betul Nabi Muhammad SAW mengatakan khusus untuk Maulid Diba, ketika dibacakan dari awal sampai akhir Nabi Muhammad SAW hadir, para hadirin. Tapi untuk secara umum, maulid-maulid secara umum dipastikan ketika mahalul qiyam Nabi Muhammad SAW hadir. Alhamdulillah. Dan mudah-mudahan betul-betul hadir dan memandang semua wajah kita yang hadir di sini dan mendaftar semua nama-nama kita yang hadir di sini untuk mendapatkan syafaat Nabi Muhammad SAW. Amin. Allahumma ya Rabbal. Kembali ke Ini Julaibib nggak mau nikah, mintanya ikut perang, berangkat perang. Lebih baik saya ikut perang ya Rasulullah. Habis perang insya Allah saya nikah. Taunya para hadirin, Pak Bu, sahabat Julaibib perang dengan begitu semangat, saking pengennya cepet-cepet pulang, perangnya begitu semangat, sampai tanpa disadari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam nengok ke kanan, nengok ke kiri, nggak melihat yang namanya Julaibib. Ternyata dicari, Julaibib sudah meninggal dunia, tewas di medan perang, meninggal dunia. Nggak jadi kah? Mati ini Julaibib, syahid. Kabar kematian Julaibib sampai terdengar oleh Zulfa. Zulfa mendengar bahwa calon suaminya meninggal dunia di peperangan. Apa kata Zulfa? Demi Allah, seandainya ada pemuda, ribuan pemuda datang kepadaku, ingin meminangku, ingin menikahiku tanpa restu dari Nabi Muhammad, semuanya akan aku tolak. Lebih baik aku menunggu sampai aku mati dan aku meminta kepada Allah supaya menikah di akhirat berkumpul dengan Masya Allah. Ini perempuan yang luar biasa, karena dipilihkan suami oleh Nabi Muhammad, jadi nggak pengen nikah sama selain yang dipilihkan oleh Nabi Muhammad. Cintanya kepada Nabi luar biasa ini sahabat-sahabat. Mudah-mudahan para hadirin, kita semua yang hadir di sini, istri-istri kita mencintai Nabi Muhammad. Amin. Suami-suami kita mencintai Nabi Muhammad. Amin. Dan mudah-mudahan keturunan-keturunan kita, anak-anak kita, putra-putri kita, mudah-mudahan putra-putri yang mencintai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin. Allahumma ya Rabbal alamin. Ini untuk pembukaan ya. Dan yang kedua para hadirin, saya tidak akan panjang lebar. 11:30 kurang setengah jam. 11:30 kurang, berarti jam berapa? Jam 11. Jam 11:15 insya Allah kita semua sudah selesai. Ya, sudah pulang semua insya Allah. Terus terang karena saya juga capek ya. Ini kecil-kecil ini, besok pada sekolah juga ya. Jadi nggak usah panjang-panjang. Nah. Yang kedua para hadirin, bahwa pernikahan ini betul sunnah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi ini buat calon pengantin ini, ya kita semua ini, adik-adik ini juga calon pengantin semua insya Allah. Orang kalau mau nikah
Maaf, jangan cuma niat mau megang istrinya aja. Ya mas. Jadi kalau mau nikah, satu, lillahi, harus diniatin. Jangan, wah saya mau nikah biar nanti makan ada yang bikinin, tidur ada yang nemenin. Wah, jangan hanya itunya yang dipikir. Tapi harus diawali dengan niat. Saya mau menikah lillahi ta'ala, karena Allah subhanahu. Dan yang kedua, saya menikah ittiba bin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Meniru Nabi Muhammad, artinya menjalankan sunnah. Dan yang ketiga, niat di dalam pernikahan untuk membentuk keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Sudah sering saya mungkin sampaikan ya, masalah sakinah, mawaddah, warahmah. Tapi maaf para hadirin, yang namanya orang kalau rumah tangga enggak terbentuk sakinah, mawaddah, warahmah, memang berantakan, repot, susah, sengsara. Di dunia pun sengsara, di akhirat bisa lebih sengsara. Na'udzubillah. Jadi kuncinya sakinah, mawaddah, warahmah adalah dengan kita selalu ingat kepada Allah. Ini kunci utama. Kalau kita pengen hidup sakinah, mawaddah, warahmah, ingat kepada Allah. Dalam keadaan senang, ingat Allah. Dalam keadaan susah, ingat Allah. Tapi maaf, ini ditegur sama Allah di dalam Al-Quran bahwa umat manusia ini, terutama ini zaman-zaman akhir, fa idza massal insana dzurrun da'ana li jambihi aw qa'idan aw qa'ima walamma kashafna anhu dzurruhu marra ka'an lam yad'una ila dzurri massah. Kata Allah subhanahu wa ta'ala di dalam Al-Quran, ditegur, hei para manusia, kalian ketika aku beri musibah, ketika aku berikan cobaan, ketika aku berikan ujian, mungkin yang sehat diberi sakit, yang kaya diberi yang dagang diberi bank, yang tani diberikan hama, rusak, semuanya Allah berikan cobaan. Gunung Selamat mau iya. Bumi digoyang sama Allah dengan gempa. Ada banjir, ada angin, berbagai macam musibah Allah berikan, berbagai macam ujian Allah turunkan. Tapi ketika Allah turunkan semua cobaan dan ujian, manusia siang malam berdoa kepada Allah. Mau tidur minta kepada Allah, yang sakit ya Allah diberikan kesembuhan. Yang mungkin akan turun gempa, Allah mintakan supaya ingat kepada Allah. Tapi manusia ketika dicoba baru ingat. Contohnya sakit. Orang kalau lagi sakit siang malam doa, ya Allah minta cepat-cepat Yang tadinya kaya jadi miskin, minta ya Allah kenapa miskin, kenapa bangkrut, kenapa terus meminta Allah. Terus menyebut nama Allah. Terus ingat kepada Allah. Gunung Selamat mau meletus, istighosah. Betul? Gunung Selamat mau meletus, banyak di mana-mana istighosah. Terutama kawasan-kawasan yang dekat. Dapat kabar bahwa laut akan muntah, tsunami. Orang-orang tepi laut berdoa kepada Allah supaya
selamat. Bulan kemarin ada ahli meteorologi mengatakan bahwa tanggal 20 Oktober akan terjadi kiamat. Wah. Itu orang sebelum tanggal 20 Oktober, wah, ada yang istighosahan. Ada yang minta, ya Allah jangan kiamat dulu, saya belum kawin. Betul? Terus ingat kepada Allah. Kalau Allah lagi kasih cobaan, tapi apa teguran Allah dilanjutkan? Walamma kasafna anhu durrahu marra ka'alam yad'una ila durri massa. Tapi ketika manusia cobaan-cobaannya sudah diangkat oleh Allah, yang sakit dikasih yang tadinya miskin dikasih kaya, Gunung Slamet mau meletus nggak jadi, kiamat tanggal 20 nggak jadi, yang dagangannya kurang laku jadi laku laris, yang tadinya tanamannya rusak jadi subur, udah beres semua, yang punya utang banyak utangnya udah lunas. Allahumma. Setelah semua itu diangkat oleh Allah, diberikan keindahan, diberikan kemudahan, diberikan kesenangan oleh Allah, mereka lari dariku, kata Allah. Mereka menjauh dariku, mereka seakan-akan gak kenal denganku, kata Allah. Ini sifat manusia. Kalau lagi seneng lupa sama Allah, kalau lagi seneng lupa sama Allah, lupa sama Allah. Tapi kalau lagi susah, ini manusia saat ini, para hadirin. Mudah-mudahan kita dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala orang-orang yang ingat kepada Allah dalam keadaan susah maupun senang. Amin. Allahumma ya Rabbal. Bahkan ada seorang ulama, Al-Imam Al-Jardani, menyebutkan ta'arraf ilallah firraha ya'rifka fisiddah. Kalau kalian ingat kepada Allah dalam keadaan senang, dalam keadaan lagi bahagia, maka ketika susah Allah langsung akan memberikan pertolongan. Amin. Allahumma. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang akan mendapatkan pertolongan dari Allah. Amin. Allahumma ya Rabbal. Jadi kunci utama sa'idun fid dunya wa sa'idun fil akhirah, sakinah mawaddah warahmah, adalah selalu ingat kepada Allah. Yang kedua, sakinah mawaddah warahmah bisa terwujud kalau mempunyai anak yang solehah. Orangnya kaya, uangnya banyak, rumahnya banyak, mobilnya banyak, anaknya nakal, anaknya suka minum-minuman, suka berju. Kira-kira orang tuanya bangga apa susah? Suka pasang apal semua nih. Kadang saya bingung, orang tua giginya udah ompong, giginya, jalannya udah susah, jalannya aja udah susah, pakainya rambutnya putih, semuanya udah keriput, jalan beli togel, jalan jauh-jauh mau pasang naudzubillah min, suruh ngaji yang deket gak mau, jalan cari nomor, semangat, naudzubillah min. Ini para diri, supaya hati kita itu tergerak, lebih cinta mendekat kepada Allah. Kalau kita pengen selamat, mengharap kesenangan, mengharap kebahagiaan, dekat sama Allah,
jangan dekat sama saya. Maaf. Orang tua bakal bahagia dunia akhirat kalau punya anak yang soleh solehah. Ini calon pengantin baru nanti membentuk keluarga, mendapatkan keturunan, pasti yang diharapkan keturunan yang soleh solehah. Pengen gak punya anak soleh solehah? Pengen gak? Ini yang udah menikah, yang belum menikah, pengen semua, betul? Pengen punya anak soleh solehah. Kuncinya cuma satu. Berapa? Satu. Kasih makan yang halal. Kasih makan yang halal. Kalau kasih makan yang halal, dijamin sama Rasulullah, anaknya akan tumbuh dewasa menjadi anak yang soleh solehah. Maaf, sekali lagi, saya pernah baca dalam kitab namanya Al-Fawaidul Mukhtarah. Di situ dikutip ada sebuah kisah suami istri, istrinya lagi hamil 4 bulan. Hamil 4. Biasanya istri itu kalau lagi hamil 1, 2, 3, 4 bulan, ini lagi ngidam katanya. Lagi apa? Ngidam. Istri kalau lagi ngidam biasanya mintanya aneh-aneh. Mintanya, betul nggak Pak? Jam 2 malam minta sate. Jam 3 malam minta daging kambing. Kalau mintanya mangga mah di depan rumah masih banyak, betul nggak? Nah ini di zaman sahabat Umar bin Khattab, ada seorang suami istri ini punya istri hamil, ngidam. Malam-malam pengen daging kambing. Sang suami nggak punya kambing. Mau beli di mana? Toko belum buka, warung buka belum buka. Tempat pemotongan hewan nggak ada. Bingung ini nyari. Kata suaminya, ya sudah, demi cintaku padamu wahai istriku, akan aku cari walaupun malam-malam. Iya, pengantin baru seperti itu. Pengantin lama golet dewek kok. Iya. Ini keluar malam cari daging kambing, gak dapet. Lemes ini suaminya. Kasihan istriku menunggu. Begitu mau sampai rumah, ada orang keluar dari rumah, tetangganya ini maksudnya. Ada tetangganya keluar dari rumah bawa kambing kecil, cempe namanya. Namanya? Iya, tahu nggak cempe? Anaknya cempe dibawa keluar. Sang suami ini tanya, Pak, itu cempe mau dibawa kemana? Oh, mau saya buang. Kenapa dibuang, Pak? Iya, ini cempe udah mati. Cempenya udah. Kata ini orang, wah kebetulan ini. Istri saya lagi ngidam pengen daging kambing. Cari muter-muter nggak ada. Minta sama orang juga nggak ada. Kebetulan ini ada cempe mati mau Kata orangnya ngomong, Pak, biar sini saya bantu, itu kambing biar saya yang buang. Oh betul mau dibuangin? Iya, biar saya yang buang sini, saya bantu. Dikasih ini cempe, ngomongnya mau dibuang. Yang punya cempe yang pertama ini tadi masuk ke rumah. Ini cempe dibawa pulang, masuk ke dapur ambil pisau, pura-pura dipotong ini kambing. Ini kambingnya dipotong, padahal bangke ini. Cempe udah mati. Demi memenuhi keinginan seorang istri yang lagi nyidam, cempe mati gak apa-apa. Yang penting istrinya senang.
dipotong, dibelah, sampai dagingnya diambil semua, dimasak, sampaikan ke istrinya, wahai istriku, alhamdulillah dapat daging kambing muda, ini udah saya bakar, tinggal dimakan. Istrinya senang. Saya mau tanya, bangkai halal apa haram? Halal apa haram? Kambingnya halal, tapi udah bangkai jadi haram. Gak mencuri, gak merampok, tapi karena bangkai mutlak sudah haram, bukan makanan yang halal. Tapi walaupun sate yang dipotong dari kambing yang betul-betul masih hidup, dipotong sah di sate, tapi kalau nyolong juga haram. Begitu ini cempe yang udah mati dipotong, kemudian dikasih makan ke istrinya. Sang istri lagi hamil, mengandung calon anak. Makan makanan haram. Istrinya nggak tahu, anaknya pun ini calonnya juga nggak tahu. Begitu lahir, tumbuh menjadi anak yang nakal. Sampai sang istri bingung, wahai suamiku, kesalahan apa yang saya buat sampai anakku berani kepadaku, kata istrinya. Sudah saya didik, saya arahkan, saya nasihati, tapi tetap sampai dewasa ini anak bandel, nakal, gak nurut sama orang tua. Malah diomongin lawan. Ada nggak di sini? Ada nggak di sini? Mana anaknya? Mudah-mudahan soleh-solehah semua, amin. Nurut sama orang tua, kasihan. Ya, jangan. Itu yang berani sama orang tua, wallah kata Rasulullah. Seorang anak berani sama orang tua, la barokah fi umriha. Gak ada barokahnya di dalam hidupnya, gak ada. Jadi anak berani sama orang tua, mau kayanya gimana, gak bakal seneng. Gak bakal seneng, kata Rasulullah. Pasti akan susah terus. Ini para hadirin, sang istri bingung, anaknya nakal, padahal dari kecil diarahin yang betul, didekatkan dengan Al-Quran. Sang suami cerita, betul, mungkin karena makanan yang sudah kau pernah makan, daging kambing yang ketika kamu ngidam, saya kasih itu kambing bangkai, saya kasih kepadamu karena aku kasihan kepadamu, kata suaminya. Apa jawaban sang istri? Wahai suamiku, bertobatlah kepada Allah. Walaupun sudah dilakuin berapa tahun yang lalu, harus tobat, minta ampun sama Allah, berdoa meminta kepada Allah supaya anaknya menjadi anak yang soleh. Begitu taubat, minta sama Allah menjadi anak yang soleh, alhamdulillah, Allah langsung buka itu pikiran sang anak. Allah berikan hidayah kepada sang anak sehingga anaknya menjadi anak yang birrul walidain, berbakti kepada kedua orang tua. Nah, sekali lagi para hadirin, ini gara-gara makan makanan haram jadi nakal. Bagaimana kalau makan makanan yang betul-betul haram karena mencuri, karena korupsi, karena macam-macam. Ya. Jadi jangan sekali-kali. Buat suami, tolong cari nafkah yang halalan barokah. Betul-betul berusaha semaksimal mungkin cari nafkah yang benar, yang halal, insyaallah diridhoi oleh Allah, dan mudah-mudahan Allah berikan kemudahan di dalam kehidupan. Amin Allahumma ya rabbal alamin. Yang terakhir, para hadirin, bapak-bapak, ibu-ibu dan saudara-saudara sekalian semua,
yang tentunya yang diharapkan oleh sahibul hajah adalah doa kita semua yang hadir di sini. Mudah-mudahan calon Mas Nur Rahim dan Siti Nurjana, mudah-mudahan Allah berikan kebahagiaan dunia akhirat. Mudah-mudahan Allah berikan panjang umur, panjang jodoh, sehat walafiat, diberikan kesuksesan dunia dan akhirat, dan mudah-mudahan Allah berikan keturunan yang soleh-solehah, dan tentunya kita semua yang hadir di sini mudah-mudahan mendapatkan husnul khotimah. Husnul khotimah, husnul khotimah. Amin Allahumma ya rabbal. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammad. Allahumma ij'al hadha jam'an marhuma wa tafarraqna min ba'dihi tafarruqan maksuma wa la taj'al fina wa la ma'ana syakiyan wa la mahruma. Allahumma ighfir dhunubana wastur ayubana wa tahhir qulubana wa hassin munqalabana wa afina wa'fu anna ya arhamar rahimin. Irhamna ya Allah, farij hammana ya Allah. Allahumma ati lil arusain su'lahu wa matlubahu fi darin, dari dunia wa daril akhirah. Allahumma ati li sahibal hajah su'lahu wa matlubahu fi darin, dari dunia wa daril akhirah. Allahumma ati kulla sa'ilin minna su'lahu wa matlubahu fi darin, dari dunia wa daril akhirah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina wa maulana Muhammad. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.